Kenalan yuk sama satu tokoh legenda ini. Namanya George Washington Carver. Dia lahir sebagai budak, miskin, kulit hitam, hidup di zaman yang rasis banget. Secara logika manusia, dia nggak punya masa depan, atau nol. Tapi, dia punya satu aset yang mahal banget. Dia punya hati yang subur. Tahu nggak kebiasaan dia? Tiap pagi, jam 4 subuh, dia masuk ke hutan, cuma buat ngobrol berduaan sama Tuhan. Suatu hari dia berdoa begini, "Tuhan, tolong kasih tahu rahasia alam semesta." Tuhan seolah ngejawab lembut di hatinya, "George, itu kegedean buat kamu. Belajar aja dulu soal kacang tanah." Kacang tanah, Pak. Orang lain mungkin bakal gengsi. Masa sarjana disuruh ngurusin kacang? Tapi George taat, hatinya lembut, dia teliti kacang itu dengan rendah hati. Hasilnya luar biasa. Dari satu biji kacang sepele yang sering diinjek orang, dia nemuin 300 produk baru. Mulai dari sabun, tinta, sampai kosmetik. Penemuan ini akhirnya menyelamatkan ekonomi pertanian Amerika Selatan yang waktu itu hancur total. Satu orang dengan hati yang tepat bisa memberkati satu bangsa. Di Matius 13, Tuhan Yesus berbicara soal tanah yang subur yang bisa berbuah 100 kali lipat. Tanah subur itu bukan seberapa pintar kita atau seberapa tinggi jabatan kita, tapi seberapa siap hati kita menerima instruksi dari Tuhan, sekecil apapun itu. Coba kalau si George hatinya keras atau sombong, pasti dia nolak pas disuruh neliti kacang. "Apaan sih Tuhan? Saya mau bikin roket, bukan ngurusin kacang." Kalau dia gengsi, sejarah nggak akan mencatat nama dia. Mungkin hari ini kita ngerasa hidupnya biasa-biasa aja. Kerjaan gitu-gitu doang. Karir nggak melesat banget kayak orang lain. Tapi tenang bro, jangan remehkan kacang tanah yang ada di tangan kita sekarang. Mungkin itu pekerjaan kita yang sederhana. Mungkin itu peran kita sebagai ayah di rumah. Kalau kita kerjakan itu dengan hati yang subur, Tuhan bisa ubah hal kecil itu jadi dampak yang luar biasa. Tapi ingat satu hal, Tuhan itu cari buah, bukan daun. Jangan sampai kita sibuk kelihatan rohani, tapi hidup kita nggak ada dampaknya buat orang lain. Sayang banget kalau kita rajin ibadah, tapi kerjaan kita berantakan. Atau di rumah kita galak. Jadi, pastikan kacang tanah yang di tangan kita itu beneran diolah sampai berbuah ya. Bukan cuman buat dipegang doang. Yuk, di hari Sabtu yang santai ini, kita gemburkan hati kita lagi. Buang gengsinya, ambil taatnya. Kita doa ya. Tuhan Yesus, belajar dari George Carver, kami mau punya hati yang subur. Hati yang mau dengar-dengaran. Walau perintah-Mu kadang terlihat sederhana. Ampuni kami kalau selama ini kami cuma jadi pohon yang banyak daun, tapi minim buah. Mulai hari ini, pakai kami. Pakai kacang tanah kami. Pekerjaan kami, keluarga kami, talenta kami, untuk jadi berkat besar yang nyata. Kami siap berbuah bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Happy weekend bro, selamat berbuah.